Legenda Putra Langit, sayap api di kawah lendut geni. Cerita lalunya, kemarahan Nenek Jempati mengubah seluruh penampilannya. Rambutnya yang putih itu tegak berdiri dan menyengat, kukunya memanjang, dan matanya. Tak terduga sama sekali, nenek itu mengalihkan perhatiannya dari Raja Wali ke penasehat, maka kabut racun 7 penjuru, seperti 7 cakar yang punya mata. Ia mengejar penasehat yang lari tunggang langgang. Secepatnya penasehat merapal jurus penolak racun dengan terbirit-birit. Namun tiba-tiba aliran asap beracun itu masuk melalui lengannya. Ketika matanya menoleh, kepanikan. Kemana ia akan berlari? Asap itu terus mengikutinya. Tak ada tempat lagi untuk ia menyelamatkan diri. Tak memakan detik, penasihat lebur meninggalkan kerangkanya. Astaga, kalau tadi jadi diarahkan padaku. Ya ampun, nenek, terimalah terima kasihku. Ini demi cucuku. Tutup mulutmu, cepatnya sebelum aku berubah pikiran. Mengerikan, selamat tinggal Racana. Tiba saat Raja Wali bertatap muka dengan Raja Zof sendiri. Kedutaan Benteng Barat, sujud Tuan, ada surat dari Tuan Muda. Astaga, benar, ini stempel pangeran. Tuan kedua sudah tiba di sini. Cepat bawa kami ke sana. Siap, mohon ampun Tuan Muda, kami tak mengadakan penyambutan yang sepantasnya. Jangan sungkan-sungkan, bangkitlah, Tuan Muda cedera, benar, kecelakaan. Beristirahatlah di dalam Tuan Muda. Dengan kehangatan dan kebahagiaan mendalam, mereka menjamu Raja Wali. Bagaimana dengan kakak sulung? Di mana dia sih? Yah, Kakanda tampak seperti linglung. Kami tak tahu apa yang tengah terjadi padanya. Tuan Muda, boleh kami tahu siapa yang mencederai Tuan Muda? Dengan rincin kemudian Raja Wali mengisahkan pengalamannya. Jadi nenek itu memiliki jurus racun yang berbahaya. Tempat ini harus segera kita tinggalkan. Apa kita punya tempat untuk bersembunyi? Pondok Pandang Mentari, bangunan itu milik Benteng Barat. Kita pakai saja, nun jauh dari keramaian kota. Terletak 5.000 kaki di atas permukaan air laut. Tempat ini didirikan seizin istana karena jasa besar kakek Pangeran Cahaya Barat pada istana. Saat fajar menyingsing, kepala rumah tangga di situ menyambut rombongan Raja Wali. Sesepuh Kukabura, Tuan Muda akan bermalam semalam untuk menghindari bahaya. Silahkan, asal jangan ada yang turun ke lereng gunung. Mohon siapkan makan paginya sesepuh. Sementara menunggu hidangan, berkelilinglah menikmati panorama sekitar. Tuan Muda, setiap ayahanda pangeran kemari, pasti disematkannya singgah di tempat beliau menyaksikan matahari terbit dan terbenam ini. Memang menakjubkan siapapun akan terpukau berdiri di tempat ini. Suatu keindahan yang sulit diutarakan dengan gaya apapun. Hei, gunung di sana itu. Sungguh kontras dengan keindahan lembut sekitarnya. Awannya mendung. Awan hitam itu sebenarnya kabut hitam magis yang menutupi gunung misterius di bawahnya. Aku pernah dengar tentang gunung itu. Sudah lama kawasan itu ditutup oleh raja dan jadi kawasan terlarang. Konon gunung itu khusus diperuntukkan Datuk Pemuja Arwah, adik seperguruan Datuk Saji sebagai tempat meditasi. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, banyak penduduk tersesat di sana dan tak kembali lagi. Aku jadi penasaran seperti apa itu yang namanya Datuk Pemuja Arwah. Pemuja kok pemuja arwah? Terus saja rombongan ini berjalan menikmati fajar. Aneh sekali bentuk gunung yang satu itu. Gunung itu berpuncak kembar, seperti seekor naga dan seekor macan yang berhadapan muka. Tapi kenapa dari kepala macan itu ada sinar dan asap merah membumbung sedangkan yang satunya tidak? Kenapa kilaunya menembus awan? Itulah Bukit Managa yang tersohor itu. Konon puncak bentuk naga itu terletak tepat di atas kepundan yang berapi dan bersuhu tinggi, serta kilau kemerahan itu tak lain adalah inti bara bumi. Konon kakek sayap api tinggal di Gunung Naga, sedangkan sayap besi dan sayap malam di Gunung Macan. Berarti mereka itu mengenal baik kakek Manggalar. Mendengar nama Manggalar, Uban terus saja bercerita tentang pertemuan tak sengaja antara mereka. Sungguh beruntung Tuan Muda kedua bisa berjumpa dengannya. Kalau saja beliau bersedia membantu, alangkah bagusnya. Berkenalan dengan orang tua sakti itu membuahkan sesuatu. 1 dari 4 petunjuk itu telah terbukti. Temu C, diam. Ada B, hindar. Dapat D, meditasi. Temu C, diam. Wah, aku sudah paham sekarang.
Pintu berkah seperti terbuka lebar bagi Raja Wali hingga ia berteriak riang. Masih tersisa 2 petunjuk yang belum kusadari. Bukit Managa, berani sekali bocah itu menyantroni tempat kita. Datang tanpa diundang, mati buatmu. Hancur lebur kan, siku pematah semangat. Duk, nggak ada apa-apanya. Cadas Arang ternyata sudah menjelajahi tempat berbahaya itu. Gunung Macan Naga. Cadas Arang melakukan pengejaran yang tak tanggung pada penipunya si sayap malam. Tunjukkan dirimu bocah. Cadas cuek saja karena ia memang merasa dipecundangi. Kau berani menantangku, lepaskan anak panah, tak perlu kasihani anak kecil ini. Hujan anak panah pun tak membuatnya kecil hati. Sebagian besar bisa ia patahkan, namun yang menyentuhnya pun tak melukainya. Astaga, jangan-jangan ia terbuat dari besi. Cepat melapor pada sayap besi dan sayap malam. Istana Managa, semalam suntuk pun kau belum pahami isi kitab itu. Benarkah kitab ini kitab sakti yang asli? Sayap besi, asli, aku pernah melihatnya sendiri saat guru masih hidup. Tak mengapa, yang penting kitab sudah kita genggam. Kita tunggu kakak meditasi, benar, kita tak usah bersusah payah menelitinya. Kakak yang cerdas pasti mampu mengurai sandi-sandinya. Mungkin yang jadi masalah adalah kalau Manggalar datang kemari, sedangkan kakak lepas meditasi baru sebulan nanti. Kenapa harus menakut-nakuti diri sendiri? Nama Gunung Macan Naga adalah jaminan. Tak seorang pun berani datang menyetor nyawanya. Tuan, celaka, ada bocah memaksa masuk. Bocah, jangan-jangan anak si Manggalar. Tanpa memaksa diri untuk bersopan santun, Cadas Arang menabrak saja gerbang kuningan, gerbang ruang penghormatan. Gerbang tebal kokoh itu jadi seperti lempengan di kakinya. Akhirnya jebol juga gerbang itu. Kegagahan seperti ini memukau mereka yang menyaksikannya. Hahaha, benarlah si tolol itu. Ia bisa menyusulku setelah sehari semalam. Tutup mulutmu, kembalikan kitabku. Hahaha, kami sudah merekam semuanya pada otak kami kok. Terimalah, mengingat kita masih sealiran, ku kembalikan milikmu. Semudah itu, pasti ini jebakan lagi, tapi aku tak takut pada jebakan apapun. Yang penting ku dapatkan kitab itu. Hahaha, mimpi apa sih Manggalar punya anak setolol ini? Dengan modalnya, tahu-tahu sayap malam sudah ada di belakang kitab itu. Golok berbentuk kelelawar itu menyambut Cadas Arang dengan sebatnya. Hei, bocah edan ini lebih sayang kitabnya dari nyawanya. Kau pikir mudah saja mengambil sesuatu dari tangan sayap malam? Kitab itu jadi terasa semakin jauh dari jangkauannya. Astaga, golok setajam ini tak mempan. Kembalikan atau aku terpaksa membunuh. Jurus yang kau pamerkan itu memang menarik hati bocah. Bila kau sanggup kalahkan aku, ku kembalikan kitab ini. Tapi kalau kau kalah, relakan tubuhmu untukku. Setuju, setiap satu derap langkah sayap malam terdengar menyeramkan. Kungfunya mapan, aku harus menghindari laga tenaga dalam dengannya. Sambut bocah, energinya hebat, tapi dia bermain curang. Ku hadapi sebaiknya dengan jurus gemulai. Siku pematah semangat. Cadas Arang berhasil mencengkeram siku itu. Namun alangkah kagetnya dia. Apa maumu bocah cilik? Mari ku sempurnakan niatmu. Laksana tersengat geledek, Cadas Arang terpental jauh. Ia berhenti terhempas di mulut gua yang terasa seperti setumpuk kapas. Maka cederalah bocah nekat ini. Benda apa ini? Ketika ia menoleh merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Hahaha, bocah kecil yang manis. Bersiaplah, sebentar lagi kau juga jadi seperti itu. Bertubi-tubi sudah Cadas Arang menerima kemalangan. Boleh kau pikirkan sampai di mana sebenarnya kebajaanmu itu. Dan lagi, tak diberi kesempatan ia untuk bernafas sebentar. Andai ia bukan seorang Cadas Arang, entah apa jadinya. Cepat, siapkan santapan lezat untuk kakak sayap besi. Dengan kecekatannya, mereka cepat membenamkan tubuh bocah legam ini ke dalam tanah. Wadaw, mau diapakan aku ini? Ketika tubuhnya benar-benar terbenam, ia tak mampu bergerak memberontak lagi. Tak usah mimpikan kebebasan. Sia-sia, meleset anak tolol. Enak saja, sebenarnya aku tak ingin menyantapmu. Kau boleh tunggu sebentar lagi pengalaman yang baru ya. Tapi kau ini memang anak yang hebat. Sejak kecil sudah direndam di air sakti. Jadi aku tak sudi menyia-nyiakan keistimewaanmu. Ayahmu tidak mencari-carimu kan? Kau akan mengenal siapa kami.
dan mengenal jenis-jenis ramuan kami. Ramuan ini akan memisahkan dunia pikiranmu dengan dunia rasamu. Kau harus sedikit menahankan sakitnya saat ini berlangsung. Akhirnya tubuhmu akan mengalami pengalaman yang luar biasa anehnya. Dan segala aliran darahmu akan terpusat pada tubuh dalammu. Ayahanda, maafkan Ananda mengorbankan kitabmu. Hah, golokku patah. Kepalanya tak terluka seinci pun. Hai benar, jadi aku terselamatkan. Berkat kesiapan Ayahanda, aku tahu caranya kakak kedua. Bagaimana hah? Aku jadi penasaran. Sederhana sekali, selalu ada bagian dari tubuh kita yang lunak bukan? Tak semuanya bisa dijadikan seperti baja. Ibu kota, pagi itu seluruh pejabat tinggi istana berkumpul di Balairung. Berita Raja Wali tiba di ibu kota menjadi pembicaraan yang amat hangat. Bagaimana ya tampangnya bocah yang katanya berpembawaan raja itu? Yah, peristiwa di negeri tak bertuan itu mengemparkan banyak negeri. Adapun Raja Zov makin berperasaan tak karuan dengan mendekatnya hari penentuan. Kamarastra dikeluarkan dari penjara dan disuruh menunggu di pojok Balairung. Sungguh ia tampak linglung, ia acuh tak acuh pada hadirin, dingin dan memandang sebelah mata para pejabat istana. Tampan sekali Kamarastra ini, kurasa sungguh sulit mencari yang separuhnya saja. Ah, alangkah senang kalau aku berhasil memikat hatinya. Putra kedua Cahaya Barat mohon menghadap. Tampak Raja Wali diapit dua pengawal setia kakak sulungnya. Astaga, kenapa Raja Wali bisa begitu rupa? Lumpuhkah dia? Ajaib sekali. Kamarastra memandang Raja Wali dengan pandangan sinis. Kami menghadap Baginda. Raja Wali tampak begitu ketakutan melihat begitu banyak orang. Cepat jelaskan apa yang terjadi. Baginda, mata-mata lembah kekelaman masa menyusup ke kota dan mengeroyok Raja Wali. Cederanya tak tampak, namun ia kena racun yang gawat. Hukumlah kami karena tak mampu melindunginya Baginda. Benar, racun ulat mereka tersohor amat pekat. Tanpa mukjizat, ia tak bakal pernah sembuh. Kok bisa kebetulan sekali ya? Iya, masa bodoh, biar aku sendiri yang mengujinya. Lapuk arwah, tubuh Raja Wali terangkat begitu saja. Adau, ibu, Raja Wali meraung-raung di udara mengagetkan hadirin. Aku semakin tertantang pada bocah cengeng ini. Jangan lakukan pada bocah yang keracunan itu. Kasihanlah dia, tunggu Baginda, ku mohon. Benar tuanku, kalau Baginda menyerapnya, Baginda pun teracuni bukan? Ku bebaskan dia untuk sementara waktu. Air mata dan keringat dinginnya mengalir sama derasnya. Ya ampun, nyaris saja nyawa Raja Wali. Kamarastra tak bergeming sedikit pun oleh peristiwa ini. Aku tetap yakin semua ini ada tipuannya. Pejabat istana, perintahkan koki istana untuk siapkan peralatan hidangan. Kenapa harus menghadirkan koki segala? Semuanya sudah disiapkan Baginda. Tindakan Baginda sungguh membingungkan para pejabat lainnya. Koki, hidangkan irisan daging Kamarastra untuk Raja Wali. Maafkan aku Kamarastra, Kamarastra saja yang diam tak bergeming sama sekali. Rasakan olehmu sebentar lagi. Silahkan putra kedua. Raja Wali yang bertingkah konyol kelihatannya lapar sekali. Cepat santap. Oleh teriakan dan bentakan yang bertubi-tubi itu, Raja Wali jadi sigap. Auf, panas, huf. Kedua pengawal setia Kamarastra menangis. Kalau saja Raja Wali tahu dari mana asal hidangan itu. Enak sekali, edaan, anak itu memang sudah benar-benar edan. Datuk, bagaimana anak kurang waras begitu dijadikan insan gaib? Itu sebab dia sedang keracunan Baginda. Tapi tak mengapa, bukan masalah. Sebab energi gaib itu tak tergoyahkan. Mana lagi hidanganku? Aku mau tambah. Ku ucapkan selamat Baginda, sudah benar-benar membuatnya takluk untuk dijadikan insan gaib. Kalau begitu kuserahkan anak ini padamu Datuk Saji. Baginda, perkenankan aku memohon sesuatu dari Baginda. Katakan saja, turunkan perintah pada Datuk Pemuja Arwah agar tunduk padaku. Kau ingin dia yang menanggulangi proses insan gaib. Bagaimana ya dengan umbul-umbul sejuta sukmanya? Oh ya, berapa puluh tahun ia bermeditasi di Gunung Goma. Sebagai pakar meditasi arwah, dia cukup handal kiranya untuk hal-hal yang sudah kurencanakan itu. Inti rasio 3 arwah dikategorikan yang dan letaknya di ubun-ubun.
Sedangkan intisari 7 arwah disebut yin dapat diperoleh dengan lubang panca indera. Susunan antara meditasi bukanlah hal sembarangan. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan tenaga penuh datuk pemuja arwah. Untuk mempersatukan mereka yang begitu lama bermusuhan, tentu tak mudah bagiku. Aku harus mencari dan menemukan akal. Lebih dari 100 tahun yang lalu, jurus kedua kakak beradik seperguruan itu seimbang. Setelah guru mereka, Datuk Agung tiada, kakak beradik ini menguji kemampuan masing-masing di hadapan Kaisar ke-26, untuk menggantikan kedudukan guru almarhum. Setelah tarung lebih dari 1000 jurus, ternyata adik seperguruanlah yang harus mengakui keunggulannya. Kakak seperguruannya ini lebih unggul bukan cuma dalam kungfu melainkan perihal ramalan. Melihat kakak seperguruan menjadi sosok yang disegani kalangan istana, adik seperguruan panas hatinya. Kekalahan yang menyakitkan itu memicu tekadnya mempelajari pustaka kuno dengan harapan bisa mengungguli kakak seperguruannya itu. Oleh siksaan batinnya, ia tak peduli apakah yang dipelajarinya itu melawan kodrat atau tidak. Ia menjadi lemah dalam hal rasa dan kemanusiawian. Setelah 50 tahun, usaha yang luar biasa membuahkan hasil. Kini ia sudah menguasai rasio seseorang. Ia dengan mudahnya mencabut nyawa seseorang. Ketika ayah Raja Zov naik tahta sebagai Raja 27, Datuk Pemuja Arwah memohon tanding ulang dengan adik seperguruannya. Setelah laga 2 hari 2 malam, kembali Datuk Saji mengalahkan dirinya. Demi kerukunan dua kakak beradik seperguruan ini, Kaisar memberi mereka kedudukan yang sama. Terima kasih Baginda yang bijaksana. Hamba memohon Baginda sudi menganugerahkan pada hamba Gunung Goma sebagai tempat meditasi. Kurasa tak ada masalah dengan mengabulkan permintaannya. Ku kabulkan permintaanmu. Sejak saat itu kawasan Gunung Goma merupakan kawasan tertutup bagi umum. Dengan menggunakan hawa gelapnya, ia menguasai semua penghuni halus Gunung Goma. Maka, siapapun yang tersesat di situ pasti jadi korban. Untuk kelanjutan meditasi umbul-umbul sejuta arwah, makhluk-makhluk halus itu membantu Datuk Pemuja Arwah mencarikan mangsanya. Katakanlah, aku ada permintaan Baginda. Untuk kelancaran tugas, aku memerlukan bantuan Jenggala. Silakan saja, terima kasih Baginda. Hihihi. Mana tambahan makananku ya? Seharusnya kau bangga kupilih jadi insan gaib Raja Wali. Dengan gerakan kilat Datuk Saji menancapkan paku hati 1000 sukma di ubun-ubun Raja Wali. Jeritan memilukan itu berkepanjangan dari mulut Raja Wali. Persiapan sudah rampung Baginda, jadwal rincian kerjanya akan ku sampaikan pada Baginda segera. Kamarastra boleh dikembalikan ke Istana Benteng Barat. Cepat berterima kasih pada Baginda. Tuan muda dibebaskan. Tak terlihat kegembiraan secuil pun di wajahnya. Dingin dan tak peduli. Aku seperti pernah melihat sinar mata itu dahulu. Sinar dan sorot yang membuat hatiku berdetak lebih kencang. Sorot yang aneh. Adapun Raja Wali tak berdaya oleh paku yang dibelenggukan oleh Datuk Saji tadi. Pasrah saja ia digotong. Bukit Managa. Sederhana saja, pilih bagian tubuh yang paling lunak. Berhenti, sayap malam dan sayap besi tertegun, terhenti oleh teriakan menggelegar itu. Terlihat pusaran merah membara seperti angin puyuh mendekat ke arah mereka. Dalam sekejap, mereka bisa melihat siapa yang datang. Oh, kakak tertua, mujurnian kami ini, dialah si sayap api, penguasa besar Bukit Managa. Dengan sorot yang amat tajam, ia menatap kitab sakti itu. Hahaha, sungguh sebuah impian yang jadi kenyataan. Kitab yang kuidam-idamkan ada di tanganku. Loh, kok aneh ya rasanya? Derap langkahnya membuat tanah di sekitarku lembek. Hehehe, Manggalar jauh lebih sedih kehilangan kitab ini ketimbang kehilangan istrinya. Tolol, kenapa kalian tak segera memberitahukan perihal kitab ini? Loh, bukankah kakak sendiri yang berpesan untuk tidak mau diganggu dalam meditasi kakak? Maafkan aku terlalu tegang tadi melihat kitab sakti ini. Maafkan aku adik ketiga. Lalu, siapa gerangan bocah ini? Dia cadas arang anak si Manggalar. Kakak, sungguh beruntung kita bisa mendisiplinkan anak ini. Jangan, biar kita tawan dia sambil menunggu si Manggalar kelak. Bukankah raga ini mendatangkan keuntungan bagi kungfu kita? Kenapa kakak masih takut pada si Manggalar? Diam kau adik ketiga. Aku punya cara sendiri menanganinya. Kak,
Kenapa bengong? Cepat bebaskan dia. Siap, Kak? Kedua kakak beradik ini menjadi dongkol sekali, sebab gagal memanfaatkan raga sakti si Cadas Arang. Aku belum lagi tahu apa maunya si tua ini. Tapi untuk sementara tak apa, yang penting aku selamat. Tapi gerak-geriknya membuatku curiga. Apa mau kakak tertua ini? Saat lidah api berangsur-angsur padam, Sayap Besi merasakan keanehan. Sepatu itu bukan sepatu kakak tertua. Astaga, aku lupa memberitahukan kabar yang sangat menarik. Oh, aku sudah membawakan kakak si cantik dari Wisma Bunga yang kakak pesan. Kakak lupa ya, kakak berpesan demikian jauh sebelum meditasi tempo hari. Kakak lupa, begitukah? Oh, kau benar, bagus sekali itu, hahaha, kau memang buaya. Siapa kau sebenarnya? Kau tak bisa menipuku. Kakak tertua tak kenal wanita sejak 10 tahun lalu, tahu. Tonjokan itu, dari kedua belah pihak, bentrokan dan menimbulkan suara dahsyat. Tonjokan dari Sayap Besi adalah tonjokan kegemaran. Jadinya penuh nafsu menyerang. Dengan serangan tubuh berputar yang memukau, sayap api palsu itu berhasil menghentakkan kedua kakinya ke tanah. Dia yang sebenarnya adalah Ki Manggalar. Ternyata kau tak sebodoh yang kuduga. Rupanya kau Manggalar. Edan, penyamarannya, jurus itu lebih canggih dari jurusku. Untung segera ketahuan, mesti direbut kembali kitab itu. Lihat apa yang ada di sini ini. Cadas Arang mencengkeram kaki Sayap Malam. Beraninya kau. Cadas melihat ayahnya kembali dan ia memperoleh semangat yang terbenam sebentar tadi. Bocah ini masih kuat juga. Rasakan olehmu. Tendangan itu mengeluarkan Cadas Arang dari dalam benamannya. Sakit sekali lehernya nyaris tak mampu bernapas. Bocah tak tahu diri. Kau ini bukan tandinganku. Sayap Besi terlibat laga seru dengan si Manggalar. Baguslah, tugasku yang terpenting sekarang adalah melindungi kitab sakti. Aku harus memberitahukan kakak tertua Sayap Api perihal ini. Cadas Arang kecapean, hilang tenaganya. Kitab suci. Sayap Besi terus menghajar Manggalar karena kitab itu. Biar ku tangani jurus kerasnya dengan jurus gemulai. Diam-diam Manggalar menghembuskan energi untuk meniadakan daya gempur Sayap Besi. Jaring pengunci naga. Waduh, tubuhku seperti terjerat jaring. Aku tak mampu menghimpun energi. Benar, semakin ia bereaksi, semakin ketat ia terbelenggu. Lalu, Sayap Besi yang tersangkut di dinding berupaya keras melepaskan diri. Jaring pengunci naga hanya berfungsi sebentar. Aku harus menggempurnya. Mana dia? Kok bisa menghilang? Belum lagi hilang rasa heran dan kebingungannya, sebuah tapak sudah singgah padanya. Rasa nyeri yang merasuk sampai ke sumsumnya mengentalkan tonjokannya sehingga Manggalar pun terperanjat. Ledakan energinya itu, selain menggempur jaring pengunci naga, juga mencabik-cabik dinding bukit. Kungfunya menakjubkan sekali. Cadas, serpihan batu raksasa berterbangan ke arah Cadas Arang. Aduh, Cadas sudah tampak kecapean. Mana mungkin dia melindungi dirinya sendiri. Berbaliknya peristiwa sungguh di luar dugaan Ki Manggalar. Nasib Cadas Arang benar-benar bagai telur di ujung tanduk. Tapak dahsyatku musti ku rapal kali ini demi anakku. Sayap Besi tentu tak sudi membiarkan ini terjadi, maka ia merapal tapak penghambatnya. Adapun nasib Cadas Arang, jangan berhayal untuk menyelamatkan anakmu. Gunung Naga, dengan modal ilmu ringan tubuh yang istimewa, dalam waktu singkat Sayap Malam sudah tiba di pintu masuk Sayap Api Meditasi. Suhu di dalam situ begitu panasnya hingga kedua penjaga ini bertelanjang dada. Kakak Sayap Malam, ya kakak, Tuan Sayap Api ada di dalam sana. Tapi, Tuan melarang siapapun mengusiknya, apalagi di lorong terpanggang ini. Keadaan mendesak, biar aku sendiri yang masuk. Belum setengah jalan, Sayap Malam harus bermeditasi menahankan panas. Panasnya, sulit sekali untuk bernafas. Ada kilauan di depan sana. Kelihatannya aku sudah dekat dengannya. Sayap Malam memaksakan diri untuk terus melangkah, dengan menahankan sangat hawa panas membara. Sayap Api, area meditasi tersebut merupakan hamparan yang luas yang syarat dengan mata api bumi. 3 lidah api warna-warni yang terbesar menyatu membakar tubuh Sayap Api yang bersila di tengah area meditasi. Lidah api penuh nuansa warna itu digunakannya untuk menikmati meditasi.
Kakak tertua sanggup meditasi dalam suhu setinggi ini. Ketika kehadiran sayap malam tercium, lidah-lidah api berubah gerak. Kakak tertua, Manggalar datang merampas kitab sakti. Sayap api terbit berangnya oleh teriakan yang sangat mengganggu konsentrasinya ini. Lidah api 3 warna itu menyerang sang pengusik dari arah yang berbeda. Kesadaran sayap malam datang sangat terlambat. Dengan amat cepat lidah-lidah api itu melesat membakarnya. Kitab sakti di tangan sayap malam itu, ikut terbakarkah? Lalu bagaimana kitab itu bisa diwariskan? Dan kepada siapa? Akankah ada pertemuan antara Ki Manggalar dan Jabrik Wanara? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 38. Awan Gelap Bukit Managa. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.